Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung, saja ingin cek soundnya, apakah suara saja sudah jelas didengar oleh Nanda kalian? Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. Sudah saja. Bagus Ya. sudah Bu. Coba Abdullah cek soundnya. Bagus Bu, bagus. Ya, alhamdulillah kalau sudah, ini juga sudah banyak hadir. Sambil jalan saja, masih ada temannya yang akan bergabung. Oke, untuk yang sudah bergabung, saja minta tolong ketua kelasnya, Intan, disiapkan dulu untuk berdoa bersama ya nak. Baik, Bu. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baiklah. Ya, ini sudah teman-teman juga sudah pada masuk. Untuk memulai hari ini, saja akan bagikan link absensinya di WA Group ya. Nanti silahkan diisi untuk yang hadir hari ini, yang dapat belajar hari ini melalui Google Meet-nya. Silahkan diisi dulu, sudah saja share di WA Group-nya. Di sini di pertemuan ini ada sekitar 12 orang dari 36 siswa saja yang bisa bergabung hari ini. Oke ya, sudah diisi absennya hari ini bagi yang sudah bergabung. Nah, kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang pertemuan kedua tentang hukum kolom. Sebelum kita memulai, saja ingin mengajak kalian mengingat materi pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya mengenai muatan listrik. Kita sudah melakukan kegiatan juga di pertemuan 1. Saja ingin bertanya, siapakah yang masih ingat jika ada 2 buah benda, ini ada 2 buah benda, saja simbolkan seperti ini. 2 buah benda ini memiliki muatan yang sama, kemudian didekatkan. Interaksi apa yang akan terjadi pada 2 buah benda ini? Siapa yang masih ingat? Ya, coba Intan. Interaksi apa yang akan terjadi? Tolak menolak, Bu. Oh iya, tolak menolak. Nanti bendanya akan tolak menolak. Berarti masih ingat ya pembelajaran. Iya, akan terjadi tolak menolak. Jadi materi yang lalu itu kita membahas tolak menolak dan tarik menarik. Jadi kalau seandainya ada 2 buah muatan yang memiliki muatan yang sama kemudian didekatkan, maka interaksi yang akan terjadi adalah tolak menolak. Bagus untuk Intan. Ditingkatkan terus belajarnya. Kemudian untuk hari ini kita seperti yang saja bilang tadi saja akan membahas tentang hukum kolom. Nah, untuk mengingat bagaimana sejarah dari hukum kolom ini, perlu Ananda ketahui sekalian bahwa seorang ilmuwan yang bernama Charles Augustin Coulomb menyelidiki pengaruh dari tolak menolak atau tarik menarik yang sudah kita praktekkan sebelumnya itu menggunakan neraca puntir. Nah, namun untuk hari ini saja akan bersama dengan kalian mengamati besar gaya tolak menolak atau tarik menarik itu dengan menggunakan aplikasi PET agar Ananda dapat mengetahui pengaruh
jarak dan besarnya muatan terhadap gaya kolom. Jadi hari ini kita akan mempelajari hal tersebut menggunakan penelitian sederhana menggunakan aplikasi. Adapun tujuan pembelajaran saja hari ini yang pertama adalah dengan melakukan pengamatan melalui media atau aplikasi PET, Ananda akan dapat menyebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya kolom. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan pembelajaran ini dan berdiskusi nanti dengan teman-temannya, saja berharap Ananda mendapatkan informasi bagaimana pengaruh besarnya jarak terhadap gaya kolom. Kemudian di kegiatan yang ketiga, Ananda akan berdiskusi dengan teman-temannya juga untuk memperoleh informasi pengaruh besar muatan terhadap gaya kolom. Dan kemudian, saja berharap kalian dapat menyajikan hasil pengamatan kalian sesuai dengan yang kalian amati, kemudian disampaikan dengan yang sejujurnya di sesi penyajian presentasi hari ini. Kemudian, adapun sikap yang akan saja nilai itu adalah tanggung jawab kalian terhadap praktikum ini, kemudian rasa percaya diri kalian nanti di saat menyajikan hasil presentasi ataupun bertanya atau menanggapi dari kelompok penyaji. Oke, sebelum kita mulai, saja akan menyajikan menyiapkan soal untuk mengetahui kemampuan Ananda dalam memahami materi ini. Saja akan sharekan link soalnya di WA group ya. Ini sudah saja mau di-sharekan di WA group. Silahkan dibuka, saja beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya. Ya, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Oke ya, sudah semuanya dikerjakan? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kalau sudah, nah saja ada sebuah video yang akan saja mau ditayangkan. Oke, saja akan share screen videonya. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke. Silakan diamati ya. Sudah diamati videonya? Sudah. Sudah, Bu. Dari video tadi terlihat adanya kegiatan, terlihat piring satu itu yang di bawah, kemudian piring duanya itu di atas. Ketika didekatkan itu akan saling tolak menolak. Tetapi ketika dijauhkan dari piring ke satu, itu justru akan
menempel pada tangan atau menarik pada tangan. Dari video ini, tolak menolak dan tarik menarik inilah yang disebut dengan gaya kolom. Seperti itu. Adakah yang ingin kalian ketahui lebih jauh tentang peristiwa gaya kolom ini? Adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan, Intan. Itu Bu tadi lihat deh kalau videonya, kenapa ya si piring itu kalau didekatin dengan piring lagi malah kayak terlempar seperti itu. Tapi ketika dia dengan tangan malahan menempel dengan tangan. Apakah ini ada hubungannya ya Bu? Jarak jauhnya piring dengan piring tersebut dengan gaya yang ada Bu? Oke, bagus pertanyaannya ya. Apakah ada pengaruhnya jarak antara piring satu dengan piring kedua ya, sehingga dia kalau didekatkan itu akan menolak, kemudian kalau jauh malah nggak menolak, malah akan tepat ke tangan, seperti itu. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Alvin, silakan. Apa yang mau ditanya? Iya Bu, izin bertanya. Ya. Sebenarnya hampir sama seperti yang ditanyakan oleh Kak Intan tadi. Apa sih Bu yang mempengaruhi besarnya gaya kolom di tarik menarik antar piring tadi Bu? Oke. Bagus pertanyaannya. Apa yang menjadi pengaruh ya untuk besarnya gaya tarik menarik atau mungkin tolak menolaknya yang terhadap piringnya Iya, tadi. Ya, bagus pertanyaannya. Ini saja izin untuk di stop screen dulu. Oke. Ada nggak yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari teman-temannya tadi? Ada yang ingin mencoba menjawab dulu? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan teman kalian tadi dari Intan, bagaimana apa yang menjadi pengaruh sehingga kalau piring satu dan piring dua itu didekatkan, kok dia malah semakin lari ya, semakin menolak seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Alvin, apa yang menjadi pengaruh tolak menolak atau tarik menarik tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saja sudah siapkan LKPD kita hari ini. Ya, saja akan share di WA grupnya untuk melakukan kegiatan. Di dalamnya itu ada 2 kegiatan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh jarak terhadap gaya kolom. Kemudian, kegiatan yang keduanya adalah melakukan kegiatan yang sama, tetapi yang diamati adalah apakah pengaruh besar muatan terhadap gaya kolom. Sudah saja siapkan. Kemudian saja juga akan sharekan nanti link dari aplikasi pad-nya. Nanti silahkan diskusi dengan teman-temannya. Di situ di LKPD juga udah saja sajikan caranya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nanti di WA Group juga saja akan mendampingi kalian. Jika ada yang pertama silahkan bertanya, nanti silahkan di WA Grupnya itu disampaikan. Nanti akan saja bimbing dari sana. Oke? Untuk kegiatan tatap muka kita masuk ke LKPD. Silahkan fokus untuk di WA grupnya. Oke ya, silahkan mengerjakan LKPD-nya. Saja beri waktu sekitar 20 menit. Kemudian nanti salah satu dari kelompok yang ada, saja minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silahkan untuk berdiskusi di WA grup bersama teman-temannya di kelompoknya.
Oke, waktu 20 menit sudah hampir habis ya, tinggal 3 menit lagi, silahkan dipersiapkan kelompoknya. Kelompok siapa yang akan tampil nanti, silahkan dipersiapkan. Masih ada waktu 3 menit lagi untuk menyiapkan hasilnya. Oke, baiklah. Kita sudah masuk ke sesi penyajian atau presentasi hasil diskusi Ananda sekalian. Coba saja kelompok siapa yang ingin menyajikan hasil diskusinya hari ini? Kalau kemarin kelompoknya Alvin, hari ini kelompok siapa? Ya, dari kelompoknya Maria. Iya, Bu. Ya, silahkan disampaikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Iya, Bu, terima kasih. Dari kelompok kami, setelah kami melakukan diskusi ini, maka kami mendapatkan kesimpulan bahwa kesimpulan yang pertama itu ternyata jika jarak benda semakin jauh, maka gaya yang dihasilkan akan semakin kecil. Itu yang pertama, Bu. Lalu yang kedua, jika besar muatannya besar, maka gaya yang dihasilkan juga akan besar. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau dia muatannya kecil, maka gaya yang dihasilkan juga akan kecil. Itu, Bu. Ya, itu pendapat dari kelompok Maria. Adakah yang ingin bertanya atau menanggapi hasil diskusi dari kelompoknya Maria? Saja persilahkan. Ya, Yanti, kelompok Yanti, apa yang ingin disampaikan? Iya, terima kasih Bu. Ini sebelumnya hasil dari diskusi kelompok saya juga hampir sama dengan kelompoknya Maria. Muatannya, cuman kalau saya yang dihasilkan terlebih dahulu muatan, Bu. Muatannya besar, gayanya juga besar. Kemudian muatannya kecil didapatkan gaya juga yang kecil. Kemudian kalau jaraknya jauh juga sama, Bu. Hasil dari gayanya juga seperti itu. Apa tidak apa-apa, Bu, kalau hasilnya sama seperti kelompoknya Maria? Ya, terima kasih ya Yanti yang sudah menanggapi kelompoknya Maria. Jadi kalau memang hasil yang kalian dapatkan seperti itu sama, tidak apa-apa. Kelompoknya Yanti menyampaikannya sudah sesuai dengan hasil pengamatannya tadi. Iya, betul Bu, sudah sesuai Bu. Oke, baiklah. Berarti di sini terjawab pertanyaan dari teman-temannya tadi, ya, bahwa yang mempengaruhi piring tadi tolak menolak dengan piring yang satunya adalah interaksi antara dua buah muatan, ya. Interaksi antara dua buah muatan yang tolak menolak ditunjukkan dengan piring dan piring yang satunya tadi adalah interaksi gaya kolom yang tolak menolak. Tetapi ketika kita lihat piring yang kedua akan menempel kepada tangan, itu menunjukkan interaksi tarik-menarik. Nah, besarnya interaksi itu adalah sebesar atau disebut dengan gaya kolom yang tarik-menarik. Jadi, di sini saja akan simpulkan
materi kita hari ini akan saja sharekan materinya ya. Ya. Ditunggu sebentar saja, masih share screen, PowerPoint saja. Bola dipukul-pukul, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Saja akan perbesar dulu ya. Oke. Nah, ini tadi tentang hukum kolom yang kita pelajari, bahwa yang pertama yang mempengaruhi gaya kolom itu adalah satu, jarak antara kedua muatan. Kemudian yang kedua, gaya kolom juga dipengaruhi oleh besar muatan. Sehingga coba diperhatikan gambar di sini bahwa ketika muatan positif bertemu dengan muatan positif, maka gaya kolom yang terjadi adalah gaya tolak menolak, karena dia satu jenis muatannya. Kemudian yang berikutnya juga seperti ini, bahwa muatan negatif ketika didekatkan dengan muatan negatif, maka gaya kolom yang terbentuk adalah gaya tolak menolak. Kemudian ketika dua buah benda yang berbeda didekatkan, maka gaya kolom yang terjadi adalah gaya tarik menarik. Maka dari sini diperoleh bahwa gaya kolom itu adalah besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Hal ini sudah dapat kalian amati tadi dengan melakukan pengamatan, mengumpulkan data dari kegiatan di LKPD menggunakan PET. Akan terlihat ketika jarak itu semakin didekatkan, ya, maka semakin besar gaya kolomnya. Tapi kalau dijauhkan, maka akan semakin besar jaraknya. Kita perbesar jaraknya, maka semakin kecil pula gayanya. Begitu juga dengan besar muatan, pengaruhnya terhadap gaya. Kalau kita tambahkan muatannya, semakin besar muatannya, semakin besar pula gayanya. Kalau kita kecilkan gayanya, kita kecilkan besar muatannya, maka akan semakin kecil pula gaya yang dihasilkan. Nah, dari kegiatan kalian tadi, diperolehlah secara sistematis bahwa hukum kolom itu berbanding lurus dengan jumlah Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jaraknya. Ini adalah persamaannya, di mana F adalah gaya kolom, kemudian Q adalah muatan, kemudian R adalah jarak, kemudian K adalah konstanta atau ketetapan yang sudah ditetapkan sebesar 9 dikali 10⁻⁹ Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, contoh pengaplikasian dari persamaan ini ada di bahan ajar. Nanti Ananda akan bisa melihat bagaimana menyelesaikan persamaan-persamaan gaya kolom ini sesuai dengan besarnya muatan dan jarak yang disajikan di setiap soalnya. Oke. Nah, itu adalah kesimpulan materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi ini dengan baik karena kalian sudah melakukan kegiatan praktikumnya. Kemudian kalian mendapatkan hasilnya. Mudah-mudahan kalian lebih memahami materi ini. Oke, sebelum saja menutup materi, saja akan membagikan
Link soal evaluasi hari ini nanti yang akan saya gunakan untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum materi ini. Ya, sudah saja share di WA grupnya. Silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Keluar. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Kalau sudah selesai, perhatikan saja Mudi ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian menyukai pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu, menyukai. Iya Bu, seru Bu. Ya, sudah. Tadi semuanya sudah nyoba aplikasinya? Iya Bu, itu yang dia Bu seru. Ya, nanti setelah pelajaran ini kalian bisa. Ya, bagus. Berarti masih ingin nanti bagi yang mau mencoba lagi, silahkan dicoba lagi dengan menggeser-geser muatannya, kemudian dengan menggeser jaraknya ya, kemudian mengganti besar muatannya sesuai dengan keinginan kalian. Seperti itu. Oke ya, ada yang disampaikan lagi tentang pelajaran hari ini? Tentang pelaksanaan pelajaran hari ini? Cukup, Bu. Ada Bu, saya. Ya, apa tuh, Popon? Ya, Bu, menarik pembelajaran untuk hari ini. Saya jadi tertarik, Bu. Itu aja. Udah dicoba tadi aplikasinya? Sudah, Bu. Tugasnya Iya. kapan dikumpul? Tugasnya di link tadi, kemudian di selesai. Nanti akan saja rekap. Sudah rekap di linknya ya, Nak ya? Terima kasih, Bu. Oke. Untuk hari ini materi kita tentang hukum kolom sudah selesai, dan untuk pembahasannya insya Allah nanti akan kita bahas soal-soal yang sudah saja berikan tadi. Kemudian untuk pertemuan berikutnya saja masih menggunakan aplikasi PET untuk menentukan medan listrik. Jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang medan listrik dan potensial listrik. Wah, ngitung-ngitung lagi ya. Dibaca bukunya di rumah, saja sudah berikan bahan ajarnya di awal pertemuan dulu, silahkan dipelajari. Besok kita akan ketemu dengan materi listrik, dengan materi medan listrik dan potensial listrik. Oke, sampai di sini dulu saja akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih Bu Mudi ya, bagus ya. Jadi Bu Ya, Mudi Pak. sudah membuka kegiatan peer teaching ini ya, dan sudah menunjukkan apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan gitu ya. Walaupun istilahnya ya, Bapak Ibu yang berlaku sebagai murid ya, mungkin saya mohon maaf nih, kemarin kelupaan dia tidak diminta untuk menyiapkan dan saling komunikasi untuk mudah-mudahan tadi Bapak Ibu sudah saling komunikasi untuk menyiapkan hal-hal yang memang akan dibutuhkan ketika praktek gitu ya, ketika praktek peer teaching gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita bahas pembelajaran Bu Mudi ya, saya mungkin mengingatkan saja ini tentang ketentuan yang ada di LMS ya terkait peer teaching ini ya, karena ada hal-hal yang harus diupload di forum diskusi kalau tidak salah ya. Saya tunjukkan dulu ya sebentar Bapak Ibu, dan kita maknai supaya semuanya bisa memahami ya apa yang diinginkan oleh LMS tersebut gitu ya. Sebentar ya, sebentar Pak. saja.
ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ini kelihatan ya, ini apa namanya, ini adalah LMS ya, isinya yang terkait dengan 3C2 peer teaching ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada petunjuk pengiriman rancangan. Jadi rancangan pembelajaran yang akan di peer teaching kan, selain Ibu unggah pada tugas di poin sebelumnya ya terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran, rupanya untuk kebutuhan peer teaching ini Ibu Bapak juga harus mengunggahnya itu di topik diskusi Bapak Ibu ini ya. Bapak Ibu sudah melakukan belum yang ini? Sudah Bapak. Sudah Pak. Tadi sudah ya. Nah, jadi belum. Okay. Saya belum Pak. Saya belum Pak. Ya, yang belum segera masukkan ya di saya barusan sudah ada yang saya lihat sudah ada yang ada di apa di topik ini, tapi saya belum buka isinya. Ada nama Pak Abdullah, kemudian siapa lagi ya, tapi saya belum buka isi postingannya ya. Nah, saya posting ulang di situ untuk Bapak Ibu ya supaya melakukan kegiatan ini ya. Nah, ini apa namanya, ada petunjuknya ya. Silakan Bapak Ibu nanti dibuka di 3C2 ya. 3C2 ya untuk mengupload apa namanya ininya, dokumennya. Nah, sementara nanti akan ada yang harus diisi juga ya, LK22 ya. Saya juga ngisi LK sebetulnya untuk setiap Ibu Bapak ya. Nah, yang LK untuk yang tidak tampil hari ini, yang tampil di video, nanti saya mengamatinya dari video untuk LK itu gitu ya. Nah, antara lain Ibu Bapak untuk isian dari LK tersebut ya. Nah, ini yang Pak Abdullah, Bu Intan, Bu Ana ya, yang sudah posting di grup 3 untuk ini yang tanggal 9 itu. Bu Ana malah kemarin ya, Bu Ana udah kemarin sudah posting, tapi belum replay ya, artinya belum saya baca tuh ya, belum saya baca. Nah, saya posting juga akhirnya siang ini ya, untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu ya. Nah, ini yang LK juga nanti saya akan mengecek, tadi saya teruskan bahwa yang nanti kenapa harus Bapak Ibu unggah ya, Bapak Ibu perangkatnya, karena nanti harus disinkronkan gitu ya, apakah pelaksanaan pada kegiatan pelaksanaan pembelajarannya itu sesuai dengan di dokumennya tidak gitu ya. Nah kalau tidak kenapa gitu ya, nanti dibahas di dalam refleksi gitu. Jadi saya juga sama ya, jadi nanti yang Bu Mudi itu nomor berapa nanti kan dilihat, mungkin saya rekam barusan nomor berapa dari Bu Mudi, nomor berapa barusan untuk perangkat RPP 1, 2 atau RPP 2 Pak, nomor 2. Nah, yang seperti ya, itu Pak. Nah kan ya, nah nanti Bu Mudi ini juga kan apa namanya, mengupload itunya di memposting di ini di forum diskusi ya, yang tadi itu yang RPP-nya gitu. Ya, oke, siap, gitu. Pak. Ya, oke, semuanya ya nanti memposting di situ ya, sehingga Bapak Ibu yang ketika jadi murid kan, jadi murid dan juga nanti jadi teman sejawat untuk merefleksi gitu. Nah, bahannya kan sudah ada di forum diskusi gitu ya. Oke, apa namanya, saya sedikit merefleksi, ini ada waktu sampai jam 2 ya untuk Bu Mudi ya. Tadi ya sudah ada kegiatannya, kegiatan siswa sudah ada ya, kegiatan apa namanya, video itu bagus ya tadi. Nah, bisa sebetulnya ada semacam pertanyaan trigger ya, misalnya kan material dari piring yang digunakan itu siswa mungkin tidak tahu kan ya, Bu Mudi ya, dari bahan apa. Nah, kan banyak piring yang terbuat dari kaca misalnya ya, kaca atau ya kaca ya, gelas ya. Nah, kalau gelas kira-kira bisa tidak gitu ya.
Nah, tidak bisanya itu karena bebannya terlalu berat sehingga gravitasinya untuk itu, atau memang tidak menimbulkan listrik statis misalnya. Nah, kalau ada sampai pertanyaan itu, ya jawabannya Bu Mudi bisa, coba kamu punya piring nggak di rumah gitu, lakukan itu gitu. Ya, lakukan itu. Nah, itu kan sebetulnya itu sudah ke inquiry gitu, inquiry sederhana paling tidak. Jadi dia mencari jawaban itu dengan melakukan gitu ya. Gitu. Nah, sehingga nanti mereka anak-anak itu kan bisa menyimpulkannya apakah bentuk piringnya atau bahan piringnya gitu kan. Apakah bentuk piringnya yang seperti itu ya, atau bahan piringnya, siapa tahu anak mikirnya oh pasti piring, ya harusnya piring, kan ada piring terbang gitu ya, kan ada piring terbang gitu ya, pasti piring yang bisa gitu. Kan yang tadi piringnya terbang kan ya Bu Mudi gitu ya, karena piring. Iya. Gitu ya. Nah, bisa begitu pemikiran anak-anak kan gitu. Kalau kita kan beda pemikirannya. Nah, padahal kan itu sangat tergantung kepada supaya naik itu satu materialnya, yang kedua kan masanya ya. Jadi kalau masanya terlalu berat mungkin walaupun ada tapi tidak bisa. Nah, itu jadi cukup menarik itu videonya dan menantang gitu ya siswa untuk melakukan gitu. Ya. Oke, saya kira untuk pemula itu sudah sangat bagus ya untuk kegiatan mula ya pre-teaching ini. Nah, mudah-mudahan selanjutnya itu menjadi bukan masalah bagus, maksud saya tingkat kesesuaian dengan rencana ya, karena rencananya sudah kita bahas gitu ya. Nah, jadi berapa persen nanti Bu Mudi juga bisa menilai berapa persen sih rencana yang sudah ada di benak Bu Mudi ya di dalam pelaksanaannya ya. Jarang yang 100% gitu, jarang ya. Jarang yang 100% dari rencana. Ya, kadang-kadang aduh lupa tadinya saya mau ini gitu ya, tapi tiba-tiba lupa gitu ya. Seringkali kita begitu. Tapi nggak apa-apa tuh. Apa-apa ya, itu sesuatu yang wajar. Silakan Pak Hadian mau menyampaikan. Oke, atau siapa ya. Yang lain silakan. Oh, ada silakan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Mudi, ya keren ya, bagus, sudah sesuai dengan tahapannya. Saya catat nih Bu, ini bagus ya, udah keren. Cuman satu aja mungkin, apakah nada suara Ibu sehari-hari begini apa di kelas berbeda Bu? Ya, karena mungkin ya sekarang mah. Kalau nadanya mungkin teman-teman yang lain udah pernah komunikasi juga dengan saya, mungkin seperti ini ya. Oh. Tanya ke teman-teman gitu Pak. Memang begini adanya gitu Pak. Oh iya. Ya, sudah ada beberapa teman yang video call sama saya, terus kita juga sering ngobrol di luar pertemuan ini gitu. Mungkin bisa cross check dengan teman-teman Pak. Iya. Ya, mungkin nanti mah kalau di kelas energinya energi ceria Bu ya, energi yang menggembirakan. Mungkin karena tadi ini dengan teman-teman, harusnya ini aja Bu, pura-pura aja ini teman-teman ini adalah seperti tadi di skenario kan sama Pak Riyandi bilang ini anak-anak aja gitu. Jadi nanti auranya itu di kelas terlihat lebih deskriptif gitu. Tapi udah bagus ininya tahapannya ya, udah inilah. Iya Pak,